Presiden FIFA sebut Piala Dunia antar klub sukses era baru sepak bola. Piala Dunia antar klub diklaim sukses oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Pemasukan besar, jumlah hadiah besar, dan banyak klub berminat mau ikutan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Piala Dunia antar klub 2025 sebagai era yang baru. Dirinya mengklaim ajang ini telah sukses digelar. Palmer kebingungan lihat Trump ikut selebrasi Chelsea. Cole Palmer tampak heran sesaat sebelum Chelsea merayakan trofi Piala Dunia antar klub. Ia bingung dengan keberadaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal ia sudah diberi kode oleh Infantino untuk menyingkir demi memberi tempat ke dalam skuad Chelsea untuk berselebrasi. Alhasil, para pemain Chelsea termasuk Palmer dan juga Kapten Reece James tampak bingung. Chelsea berharap lebih galak di Premier League dan di Liga Champions. Kapten Chelsea Reece James menilai keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2025 jadi penegasan timnya. Ia pun menatap musim depan dengan harapan yang tinggi. James diyakini kemenangan ini jadi sebuah pernyataan dari Chelsea. Ia pun berharap Chelsea bisa berbicara lebih banyak di Liga Inggris dan Liga Champions musim depan. 2 minggu pertama Joao Pedro di Chelsea, 3 gol 1 trofi. Joao Pedro mengawali karirnya di Chelsea dengan mengesankan. Penyerang asal Brasil itu langsung berkontribusi membawa Chelsea juara Piala Dunia antar klub. Pedro mendapatkan kesempatan menjadi starter saat Chelsea melawan Fluminense di semifinal Piala Dunia, dan penyerang 23 tahun itu langsung memborong 2 gol. Ia kemudian kembali membuat gol dalam pertandingan final melawan PSG. Joao Pedro pun telah mewujudkan ambisinya. Pedro meraih trofi bersama klub yang dulunya ia saksikan di televisi. Chelsea juara Piala Dunia kini digelar Liga Inggris dan Liga Champions. Chelsea berhasil menjadi kampion Piala Dunia antar klub. London Biru kini berambisi meraih gelar Liga Inggris dan juga Liga Champions musim depan. Keberhasilan jadi juara Piala Dunia antar klub meningkatkan moral dari Chelsea. Terlebih mereka berhasil mengalahkan PSG yang notabene berstatus sebagai juara Liga Champions, turnamen paling bergengsi di Eropa. Demi kembali ke Real Betis, Anthony rela pangkas gajinya. Anthony, penyerang MU, dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan permanen ke Real Betis setelah penampilan mengesankan selama masa peminjamannya di klub La Liga tersebut. Menurut laporan dari media Spanyol Viayes, pemain Brasil 25 tahun itu bahkan bersedia menerima pemotongan gaji demi dapat bergabung dengan klub Andalusia secara permanen. WSM mengajukan skema pinjaman mahal untuk datangkan Douglas Luiz. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, gelandang Juventus yakni Douglas Luiz kini menjadi incaran serius dari WSM United. Juve sendiri mematok harga 40 juta euro, namun terbuka dengan formula transfer yang lain. Dan klub Liga Inggris ini berupaya menyelesaikan kesepakatan pinjaman mahal senilai 10 juta euro yang akan membuat klausul kewajiban pembelian di angka kisaran 25 hingga 30 juta euro. Roma ente peluang pinjam Nayef Aguerd dari West Ham United. Menurut laporan dari jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, bek tengah West Ham yakni Nayef Aguerd kini menjadi incaran serius dari AS Roma. Aguerd kesulitan menemukan stabilitas sejak bergabung dengan West Ham dari Stade Rennes di Juli 2022. Ketertarikan Roma kepada Nayef Aguerd sangatlah beralasan. Lini pertahanan Giallorossi menghadapi tantangan besar menyusul berakhirnya karir Matt Hummels di AS Roma. Agen tawarkan Benjamin Sesko ketika raksasa Premier League. Menurut laporan dari Graham Bailey, Benjamin Sesko, striker milik RB Leipzig, kabarnya ditawarkan ketika klub raksasa Liga Inggris, ini Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Benjamin Sesko ditawarkan ke klub yang lain setelah klub Jerman tersebut gagal lolos kompetisi Eropa di musim depan. Musim 2024-2025 menjadi bukti ketajamannya dengan torehan 27 gol dari 45 penampilan di semua kompetisi, termasuk 21 gol dan juga 6 assist. Aaron Ramsdale jadi target utama Sunderland musim panas. Penjaga gawang Southampton Aaron Ramsdale dikabarkan menjadi target utama Sunderland pada jendela bursa transfer kali ini. Southampton akan meminta sekitar 25 juta euro untuk bisa melepas sang pemain internasional Inggris berusia 27 tahun tersebut, meskipun mereka terbuka untuk dengan skema peminjaman.
dan The Black Cats semakin gencar mengintensifkan upaya mereka demi mendatangkan sang pemain. Barcelona resmi get Ronnie Bercy dari FC Copenhagen. Barcelona mengumumkan kedatangan wajah baru dalam skuad mereka untuk musim panas. Klub raksasa La Liga tersebut resmi memboyong Ronnie Bercy dari FC Copenhagen. Ronnie Bercy menandatangani kontrak dengan FC Barcelona hingga tahun 2029. Kabarnya ia ditebus dengan harga 2 hingga 3 juta euro saja. Barcelona resmi jual Pablo Torre ke Real Mallorca. Barcelona dan Real Mallorca telah mengumumkan kesepakatan Pablo Torre. Gelandang 22 tahun itu telah memilih gang dari Camp Nou demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Mallorca dikabarkan membayar 5 juta euro untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Torre. Barca mempertahankan 50% hak jualnya kembali dan ada opsi buyback di kemudian hari. Selain itu, Barcelona juga mendapatkan presentase keuntungan penjualan di masa depan. Torre juga akan memiliki klausul rilis senilai 25 juta euro jika dijual Mallorca. Luka Modric resmi bergabung dengan AC Milan. Luka Modric resmi melanjutkan petualangan karirnya di Italia. Gelandang veteran Kroasia itu diperkenalkan sebagai pemain baru AC Milan usai meninggalkan Real Madrid. Klub raksasa Serie A Italia tersebut mengumumkan bahwa Modric telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan selama 1 musim hingga tahun 2027. Keputusan Milan mendatangkan Modric bukan tanpa alasan. Meski sudah 39 tahun, sang gelandang tetap menunjukkan kelas dan profesionalismenya di level tertinggi sepak bola Eropa. Di Chelsea tak meyakinkan, pemain ini malah diincar oleh Manchester United. MU tengah dikaitkan dengan potensi penandatanganan dari Nicholas Jackson. MU tengah dikaitkan dengan potensi perekrutan Nicholas Jackson dari Chelsea di bursa kali ini. Nama striker asal Senegal itu kini disebut-sebut masuk radar transfer setan merah. Berdasarkan laporan dari jurnalis Nabil Jelbit, MU termasuk salah satu dari klub yang memantau situasinya pada saat ini. MU sedang mengincar sosok baru di lini serang dan Jackson menjadi opsi yang kini dipertimbangkan. Kontrak Alex Oxlade-Chamberlain diputus oleh Besiktas. Kontrak mantan bintang Arsenal dan Liverpool yakni Alex Oxlade-Chamberlain dikabarkan telah diputus oleh Besiktas dan sang pemain ingin kembali ke Premier League. Diketahui Chamberlain berjuang melawan cedera selama musim perdananya di Turki. Leeds United yang baru promosi ke Premier League diyakini tertarik mendatangkan Chamberlain yang akan mendukung kepulangannya ke Inggris. Transfer Victor Gyökeres ke Arsenal masih terancam gagal. Rencana Arsenal memboyong Victor Gyökeres dari Sporting dikabarkan masih bisa gagal di detik-detik akhir. Media Portugal yakni Record mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan tajam terkait bonus yang diminta dalam kesepakatan transfer. Sporting dilaporkan menginginkan tambahan sekitar 190 miliar rupiah dalam bentuk bonus. Sementara pihak Arsenal disebut enggan mengabulkan permintaan tersebut. Presiden Sporting Frederico Varandas diklaim masih menunda keputusan akhir demi memberi ruang bagi tawaran dari klub yang lain. Arsenal kini datangkan satu lagi bintang elit. Setelah pengejaran non-5 2G dan juga Victor Gyökeres, klub London Utara ini dikabarkan sepakat mendatangkan bek muda asal Valencia yakni Christian Mosquera. David Ornstein memberitakan bahwa Arsenal sudah berada dalam pembicaraan yang maju dengan pihak Valencia terkait pemain 21 tahun tersebut. Kesepakatan personal antara Arsenal dan juga Mosquera disebut sudah disepakati dan proses menuju kesepakatan akhir dengan klub asal Spanyol itu pun tinggal menunggu lampu hijau berakhir. Bersinar di Piala Dunia antar klub, MU kepincut datangkan kiper Botafogo. MU mulai serius mempertimbangkan opsi mendatangkan kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah dikabarkan mengincar kiper Botafogo yakni John Victor sebagai solusi sementara menggantikan Andre Onana yang sedang cedera. Meski masih terikat kontrak dengan Botafogo hingga Desember 2028, namun klausul rilisnya hanya bernilai 5,9 juta pound sterling saja. Harga ini sangat terjangkau untuk klub dengan kondisi keuangan yang kurang apik seperti MU pada saat ini, dan mereka dikabarkan siap menebus klausulnya tersebut.
Player lirik Leandro Trossard, alternatif jika Luis Diaz sulit didapat. Bayern Munchen dikabarkan tengah mengamati penyerang Arsenal yakni Leandro Trossard sebagai rencana B jika upaya mereka mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool menemui jalan buntu. Arsenal sendiri mungkin akan terbuka untuk kesepakatan demi menghindari kehilangan Trossard secara gratis di tahun depan. Musim lalu Trossard sendiri mencetakkan 10 gol dan memberikan 10 assist dalam 56 pertandingan. Klub Inggris ini serius ingin datangkan Joao Palhinha. MU dikabarkan sangat serius terkait ketertarikan mereka terhadap gelandang Bayern Munchen yakni Joao Palhinha. Pemain 30 tahun ini mengalami masa sulit dengan menit bermain yang minim dan memicu spekulasi kepindahannya kembali ke Premier League. Dilansir dari Kauset, MU tengah mengincar gelandang bertahan baru di tengah ketidakpastian masa depan dari Casemiro. Dikabarkan MU sendiri telah mengajukan tawaran pinjaman untuk Joao Palhinha. Inilah target mengejutkan Liverpool musim panas ini, pengganti dari Darwin Nunez. Liverpool mulai mengambil langkah serius di bursa transfer musim panas dengan membuka negosiasi demi bisa mendatangkan striker Crystal Palace yakni Jean-Philippe Mateta sebagai opsi pengganti potensial dari Darwin Nunez. Menurut laporan dari Foot Mercato, Liverpool telah melakukan pembicaraan dengan agen dari Mateta di Paris. Liverpool disebut-sebut harus menyiapkan dana sekitar 60 juta euro atau sekitar 52 juta pound sterling untuk bisa mengamankan jasa striker asal Perancis tersebut. Jean-Philippe Mateta dikenal sebagai penyerang yang kuat secara fisik, mampu menahan bola di area pertahanan lawan dan memiliki penyelesaian akhir yang baik.